Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikolas Haji Wicaksono, nomor absen 23 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mendeskripsikan LKS Sejarah bab ketiga tentang sistem dan struktur politik serta ekonomi Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Ya, untuk yang pertama, menuju demokrasi terpimpin. Pada tanggal 1 Desember 1955, Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Negara Republik Indonesia. Pengunduran diri Hatta ini merupakan reaksi politis atas ketidakcocokan Hatta terhadap Presiden Soekarno. Pada tanggal 28 Oktober 1956, dalam pidatonya, Presiden Soekarno meminta agar partai-partai politik dibubarkan. 2 hari kemudian, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasannya tentang pikiran suatu konsepsi tentang sistem baru, yaitu demokrasi terpimpin. Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengungkapkan rahasia atau mengungkapkan konsepsinya terhadap konsep demokrasi terpimpin ini, yaitu dalam isinya yang pertama, dalam pembaruan struktur politik harus dilakukan suatu demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno, golongan fungsional atau golongan karya. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak diberlakukannya UUDS 1950, membentuk MPRS dan DPRS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam dekret ini didukung juga oleh mayoritas bangsa Indonesia. Kasat memerintahkan seluruh anggota TNI untuk mengamankan jalannya dekret tersebut. MA pun memberikan kebenaran kepada dekret tersebut, dan DPR secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Karya. Dalam program pertamanya, Kabinet Karya yaitu 1. Keamanan dalam negeri, 2. Pembebasan Irian Barat, yang ketiga sandang dan pangan. Yang kedua, peta kekuatan politik nasional Indonesia. Hasil pemilu 1955 menjadikan langkah awal PKI masuk lebih dalam pergolakan politik Indonesia. Saat Presiden Soekarno menyampaikan tentang gagasan konsep demokrasi terpimpin, maka PKI langsung menyetujui konsep tersebut. Mereka selalu ada di garis depan membantu mewujudkan konsep tersebut. Pada dekret Presiden 5 Juli 1959 menempatkan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuatan politik Indonesia. Saat itu, PKI kemudian menempel Presiden Soekarno untuk mendapatkan hati presiden tersebut. Setelah mendapatkan hati presiden tersebut, PKI semakin meresahkan fitnah-fitnah di mana-mana kepada lawan politiknya, kemudian dikenal dengan istilah ofensif revolusioner. Yang ketiga, pembebasan Irian Barat. Dalam perjanjian konferensi meja buntar atau KMB di Den Haag, Belanda, PBB menyepakati 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Menyelesaikan masalah Irian Barat di
tangguhkan setahun kemudian. Yang ketiga, RIS akan bekerja sama dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda yang diketahui oleh Ratu Belanda dengan kedudukan hak yang sama. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda. Yang kelima, semua utang Hindia Belanda harus dibayar Republik Indonesia Serikat. Yang keenam, APRIS menjadi inti negara RIS dan berangsur-angsur akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat. Cara-cara Belanda untuk mengatasi masalah Irian Barat, pembebasan Irian Barat. Yang pertama, diplomasi. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, militer. Lalu yang keempat, rencana bunker. Yang kelima, persetujuan New York. Yang keenam, perpera. Lalu yang pertama, diplomasi. Diplomasi adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan perbincangan antara kedua negara atau lebih. Cara diplomasi dilakukan dengan dua cara, yakni langsung berhubungan dengan Belanda dan lewat organisasi internasional. Yang pertama, perundingan langsung dengan Belanda. Yang kedua, perundingan internasional lewat forum PBB. Lalu yang ekonomi, sebutan rakyat dengan dikeluarnya UU nomor 13 tahun 1956 begitu bergelora. Perusahaan pemerintahan Indonesia juga melakukan kebijakan antara lain, yang pertama, memindahkan pasar pelelangan tembakau Indonesia dari Belanda ke Jerman. Yang kedua, aksi mogok massal buruh yang bekerja. Yang ketiga, melarang KLM. Yang keempat, semua film Belanda dilarang diputar di Indonesia. Yang ketiga, militer. Titik-titik api yang seharusnya mudah untuk dipadamkan justru malah menjadi semakin menyala-nyala. Ada beberapa tingkatan tindakan Belanda yang membuat pemerintah Indonesia marah besar. Yang pertama, pada bulan April 1961, Belanda membentuk Dewan Papua. Bahkan dalam sidang umum PBB September 1961, Belanda mengumumkan berdirinya negara Papua. Yang kedua, untuk mempertegas keadaan negara Papua, Belanda mendatangkan kapal induk Karel Doorman ke Irian Barat. Rencana bunker merupakan rencana yang disusun oleh Ellsworth Bunker atas pemerintahan PBB agar persetujuan antara Indonesia dan Belanda dapat segera diakhiri. Yang kelima, ada persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Indonesia dan Belanda berunding di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia. Dalam persetujuan New York ini berisikan, yang pertama, serah terima pemerintahan Irian Barat dari Belanda kepada UNTEA akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1962. Yang kedua, pemerintahan sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga dari Indonesia. Yang ketiga, pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di sana. Yang keempat, angkatan perang Belanda secara berangsur-angsur dipulangkan ke negerinya dan lain-lain. Yang keenam, ada perpera. Perpera berdasarkan dari hasil persetujuan New York, maka pada tanggal 1 Oktober 1962 kekuasaan Belanda di Irian Barat telah berakhir. Yang keempat, konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia ternyata dapat perhatian dari Filipina. Ajakan perundingan di Filipina diterima oleh Indonesia pada tanggal 9 sampai 17 April 1963. Diadakan konferensi wakil-wakil luar negeri yang diadakan di Manila. Pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 terjadi pertemuan antar kepala pemerintahan di Manila, Filipina. Dengan pertemuan tersebut menyiapkan 3 perjanjian. Yang pertama, deklarasi Manila. Yang kedua, persetujuan Manila. Yang ketiga, komunike bersama. Ya, itu deskripsi dari saya.
saya Nicholas Caksono. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.